Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Shalom, Bu. Salam Pastor Paul. Salam Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan juga salam yang penonton siaran ulang kita hari ini. Terima kasih kepada Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa membaca firman Tuhan kembali dari kitab Ayub 11 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah Zofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut, bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Demikian pembacaan firman. Bu Sarma lanjut. Bu Sarma dari Ayub 12, 1 sampai 25. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan. 12 ayat 1 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian, sama seperti kamu, aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjawab tertawaan sesamaku, aku yang mendapat jawaban dari Allah, bila aku berseru kepadanya, orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka, demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya.
Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia? Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecak makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Matius 1 sampai 23 ayat 1 sampai 15. Pak Wolesang, silakan. Ya, saya lanjutkan ayat sampai 15. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dalam kurung, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Tutup kurung. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi laut dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Terima kasih. Langsung ke Pak Mulya, 16 sampai 39. Ya, saya lanjutkan. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata,
bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci? Yang menguduskan emas itu bersumpah demi mesbah. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi petata Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan yang kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minuman, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan keratusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyang. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadah. Dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Mulya. Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul. Pastor Paul, kami persilakan. Terima kasih. Orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, dan aku akan berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Saudaraku, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya, ya tanpa retorika. Karena orang-orang yang beretorika, dia akan sia-sia dalam ibadahnya. Ya, ya luar biasa ya. Saya kemarin ketemu sama tamu kami, orang Belanda yang dulu ngelesin kami bahasa Belanda. Di tahun pertama kami datang di sini ya, 3 tahun yang lalu. Terus orang ini ngomong, kita cerita ya tentang apa yang kita lakukan di Indonesia, bagaimana proyek diakonia kita, ya kita kasih makan 1.000 sampai 2.000 orang tiap hari, kita kasih kursi roda, ya 10 kursi roda, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ya, Anda dan saya, melalui komunitas ini. Ya, orang ini dia bilang, wah aku senang sekali, kamu begitu progresif dengan cepat sekali dalam 3 tahun. Pokoknya kamu jangan bicara tentang Kristen dan tentang Yesus. Dia bilang begitu ya. Loh kenapa? Ya pokoknya jangan, saya nggak suka, ilfil saya. Loh, Alkitab, dia bilang Alkitab itu banyak yang nggak nyambung. Nah saya bilang, terus saya dengarkan dia cerita panjang lebar, berapi-api dia ya. Terus saya bilang, mungkin karena kamu membacanya dari perspektif yang berbeda dengan yang saya baca. Ya, dan dia setelah saya jelaskan apa yang perspektif saya, ya misalnya tentang, terutama itu ya tentang bagaimana memperlakukan wanita di dalam Alkitab. Saya bilang, loh kamu itu harus mendengarkan suamimu. Tetapi Matius 7 ayat 22 berkata, apapun yang orang lain ingin berbuat kepadamu, kamu perbuat yang sama. Jadi kamu juga harus mendengarkan istrimu. Artinya dua-duanya, seorang istri harus menghormati suaminya. Kalau suami pengen dihormati istrinya, maka sang suami harus menghormati istrinya. Ya, masih serumit itu lah. Kan asalnya kan simpel, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Bagaimana kamu bisa mengasihi sesamamu kalau kamu tidak bisa mengasihimu diri sendiri? Lalu kamu mau bertanya yang lain, nah baru kita cari. Jadi perspektifnya itu berbeda sekali. Ya, dan memang begitu ya cara orang-orang Eropa membaca Alkitab itu, mereka sepotong-sepotong. Mereka tidak secara terintegrasi bahwa ayat yang satu menjawab ayat yang lain, menerangkan yang lain. Mereka berpikir bahwa ini sudah dibaca, ya sudah, itu saja kita baca. Mereka tidak berpikir bahwa Alkitab itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya, makanya ikut kelas evangelis ya, itu kita ajari. Nanti kita ajarin di situ ya, teman-teman yang bertanya, saya jelaskan, nggak boleh bertentangan. Alkitab sangat simpel sekali. Seluruh isi Alkitab itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Lalu kita yang bikin ribet, begitu bikin ribet, maka Alkitab menjadi ribet. Dibuka semuanya. Dan Anda akhirnya merasa ribet banget sih. Enggak, kita yang bikin ribet. Simpel sekali. Itulah sebabnya Alkitab itu bukan untuk dihafal. Karena inti isi dari Alkitab itu cuma 2 kan. Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Tuhan Yesus berkata, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan adalah dengan mengasihi orang-orang yang paling hina ini. Siapa? Musuh-musuhmu. Ya. Nah, simpel sekali. Alkitab sangat simpel sekali. Ya, pesan itu sangat simpel. Ya, bahkan orang-orang bodoh pun yang tidak berpendidikan bisa mengerti. Kalau Anda mau bikin ruwet, maka jadilah ruwet. Kalau Anda mau bikin menjadi sesuatu yang luar biasa, jadilah luar biasa. Kalau Anda mau bikin simpel banget, jadilah simpel banget. Alkitab adalah cermin, ya, cermin. Nah, saudara, hari ini kita belajar retorika so far. Kemarin kita belajar retorika Bildad, normatif, seharusnya begini, seharusnya begitu, ya, itu normatif, udah tahu, seharusnya begini, udah begitu, udah tahu, nggak usah ngajarin, capek dengernya, ya kan? Anda kalau lagi jatuh, kalau lagi terpuruk, diajari sama orang tuamu, saudaramu, teman-temanmu, kamu sih capek ya, capek.
Kalau saya emang nggak deket-deket, nggak mau. Bukan nggak mau diajarin. Saya sudah tahu yang kamu mau ngomong apa. Saya cuma butuh aksi saja, nggak cuma butuh omong doang. Ya kan? Kalau kamu nggak bisa aksi, jangan janji. Ya, oke, kamu ada di mana? Ini, oke nih, ini ada pekerjaan buat kamu, langsung kerja. Enak kan? Nggak usah banyakkan menasihati. Orang lagi jatuh itu nggak usah dibanyak dinasihati. Didengarkan. Karena di dalam ketika dia curhat itu, dia menemukan jawabannya sendiri. Ya, kemarin kita sudah belajar ya, retorika Bildad. Hari ini kita belajar retorika Sofar. Sofar ini rendah hati yang sombong. Ya, rendah hati yang sombong. Kelihatannya merendah, tapi dia sudah menyombongkan dirinya sendiri. Persis seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Merendahkan diri. Kamu tuh harus merendahkan dirimu. Ya, kita tuh rendah hati nih. Ya, jangan begini, jangan begitu. Tetapi dia sebenarnya sedang menyombongkan bahwa aku ini lebih baik dari kamu. Makanya aku nggak jatuh, kamu jatuh. Makanya kamu terpuruk. Ya kan? Kamu tuh harus rendah hati. Berarti kita sudah rendah hati, kamu tidak. Tetapi banyak orang yang mengaku-ngaku dan tidak mengaku rendah hati, tapi sebenarnya dia sedang menyombongkan dirinya sendiri. Dia sedang menyombongkan dirinya sendiri. Ya, ngaku-ngaku nggak tinggi hati, tapi dia sebenarnya sedang menyombongkan dirinya sendiri. Dia memamerkan betapa kuatnya dia. Dia memamerkan betapa sempurnanya dia. Saya ingat pendeta-pendeta yang ngatain saya anak iblis, dan ngatain saya pengacau, dan segala macam ya. Mereka nggak menyadari kalau mereka sendiri menjadi pengacau di dalam gereja dengan tidak mengajarkan kebenaran. Mereka berbisnis dan menyesatkan umatnya, ya kan? Kemarin pernah saya tanya ya hari Minggu ya, coba siapa yang pernah dengar di gereja dikotbah Matius 25 ayat 46? Anda itu dengar khotbah Matius 25 ayat 46, barang siapa tidak berdiakonia masuk neraka, baru dari saya. Mungkin Anda sudah 50 tahun jadi Kristen, ya, 50 tahun pergi ke gereja, baru kali ini dengar kalau tidak berdiakonia masuk neraka. Mau sesaleh apapun, serajin apapun, sefasih apapun, bahasa rohmu enggak urusan. Kalau kamu tidak berdiakonia, masuk neraka kamu. Ya kayak Joel Austin, menghakimi Pak? Enggak. Bukan menghakimi. Alkitab sudah ngatain jelas dan saya kasih contoh yang jelas. Ya, saya kasih contoh yang jelas. Joel Austin yang menolak para pengungsi itu ya, dari banjir. Itu tolak, nggak boleh masuk ke gerejanya gara-gara baru ganti karpet. Itu edan itu. Itu pendeta edan, saudara. Tetapi pendeta-pendeta seperti itu yang dikagumi oleh orang-orang. Itulah masalahnya. Lah gimana Anda sedang disesatkan oleh pendeta-pendeta ini? Itulah retorika Sofar. Ya, kalau Ayub dia ngomong apa adanya. Kalau saat kita, ya Tuhan lebih senang ngomong ya, Tuhan apa salahku Tuhan. Tuhan lebih senang ngomong begitu kalau Anda memang merasa tidak salah. Sebab Tuhan akan tunjukkan kesalahanmu. Daripada saudara berkata, oh kita manusia pasti berbuat salah. Ya, tapi Anda sebenarnya dalam hatimu, Anda tidak ingin tahu kesalahanmu di mana. Ayo jujur. Kita harus jujur. Banyak orang mengatakan retorika bahwa ya kita semua pasti orang bersalah. Tetapi Anda sendiri sebenarnya tidak ingin mengetahui kesalahanmu ketika jatuh. Atau ketika Anda sedang tidak jatuh. Banyak kesalahan Anda tutup mata, takut Anda untuk menyadari bahwa Anda pun salah. Kalau ada orang-orang yang tidak sedang jatuh, jangan-jangan dia sedang nunggu antrian mau jatuh. Tetapi dia tidak mau mengakui dosa-dosanya dia. Dia mengatakan dosanya orang lain, tapi dia tidak mau mengakui dosanya sendiri. Berapa banyak hamba Tuhan yang berani mengakui dosanya di depan mimbar? Aduh, sedikit sekali. Retorika semua. Kalau bisa ditutupin. Pendeta berzina kalau bisa ditutupin. Ya kan?
Dia nggak berani mengakuinya. Bahkan sinodenya pun nutup-nutupin. Nah, dan dia nggak mau. Ya, tapi dia bisa menyuruh orang lain untuk rendah hati, mengakui dosanya, tapi dia sendiri nggak mau. Karena kebetulan dia nggak ketahuan, kebetulan dia nggak lagi jatuh. Maka paling enak dia nunjuk orang lain yang berdosa. Itu kan kita banget kan? Nah, kalau saya bertobat, ya mungkin dulu saya seperti itu. Tetapi kemudian waktu saya jatuh, saya benar-benar teriak ya, Tuhan, apa salahku Tuhan? Saya nggak mau berretorika karena waktu itu saya benar-benar nggak ngerti salah saya di mana. Semua yang saya bangun itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya berpikir begitu. Saya berpikir seperti itu. Saya nggak mau berretorika. Kalau memang salah di mana saya harus ngerti supaya saya bisa berubah. Berapa banyak kita nggak mau tahu kita salahnya di mana. Nggak akan berubah. Anda tutup mata, Anda ngeri kalau tahu kesalahan Anda sendiri. Makanya Anda nggak berubah. Mengapa ada orang yang cepat berubah, mengapa ada orang yang tidak berubah? Oh, biasanya orang-orang ini ya, yang post power syndrome ini tidak mau mengakui kesalahannya ya. Bos-bos, ayah-ayah, malu mengakui kesalahannya. Kalau saya mah kalau salah mah ngaku salah aja ya. Nggak apa-apa. Bukan karena manusia tempatnya salah. Supaya saya tahu kalau saya salah, saya berubah besok-besok. Kalau Anda tidak tahu Anda salahnya di mana, Anda mengingkari kesalahanmu, Anda tidak akan berubah. Walaupun di dalam hatimu Anda bertekad mau berubah. Tapi kesalahan itu harus diakui, saudara. Masalahnya itu. Ya, banyak orang mengatakan retorika dengan rendah hati, retorika rendah hati. Wah, kita manusia tempatnya salah. Nggak ada manusia nggak salah. Tapi untuk menutupi kesalahan yang dimaksud. Ya kan? Untuk menutupi kesalahan yang dimaksud, dia membuat retorika. Retorika, oh kita manusia tempatnya salah. Bukan. Salah yang itu loh yang berzina itu. Salah yang itu loh yang kamu nggak mau ngampuni. Tapi kan nggak mau kan? Salah yang itu loh yang kamu tilep uangnya donasi itu. Tapi kan orang nggak mau ngakui. Nggak mungkin orang bisa sempurna. Itu banyak di som saya juga ya, di som kita ya. Kalau kita lagi bicara, kan orang nggak bisa sempurna. Enak ya dengernya. Dan manusia nggak ada yang sempurna, begini-begini. Itu retorika. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya, bukan hitam dan putih, bukan. Harus jelas. Banyak orang tidak mau mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Tapi retorika. Oh, ternyata rumor tentang Anies itu salah. Habis ngomongnya apa? Oh, Anies itu berkat bagi Jakarta. Retorika. Loh, itu kan doanya doa normatif. Nah, itulah. Akhirnya dijawab kan, karena si Gilbert diprotes sama netizen, terus si Gilbert jawabnya, itu kan doa normatif. Lah, kamu tahu nggak doa normatif? Doa basa-basi. Nah, itulah. Makanya jemaatnya jadi bingung, Anies ini salah apa enggak? Itu kan salah satu contohnya kan, di depan mata kita kan, betapa pendeta-pendeta Anda itu kan suka basa-basi kan, hidup dalam kemunafikan, sehingga jemaat nggak ngerti jadi benar apa enggak, ya kan? Jadi saudara, retorika itu akan membuat Anda lelah dan akan membuat orang menjadi munafik. Kemarin di kelas evangelis saya bilang ya, apa bedanya Kristen dengan Islam? Karena ada pertanyaan bagus sekali. Mengapa saudara-saudaranya Yesus tidak dimuliakan? Ya kan? Itulah bedanya Kristen dengan Islam. Islam itu anaknya Muhammad pokoknya top. Ya. Muhammad top, anaknya Muhammad top, orang tuanya Muhammad top. Kalau di Alkitab enggak. Bahkan Nabi pun kalau brengsek ya brengsek, dikasih tahu brengsek. Karena Alkitab tidak mengenal retorika. Al-Quran isinya retorika semua. Anda sudah di framing untuk menjadi seorang Muhammad. Ya,
Kalau ngomong nggak boleh keras-keras. Ya, perempuan kalau ngomong kudu nunduk, matanya nggak boleh menatap. Saya marah kalau anak saya ngajak ngomong nggak berani natap, nggak lihat mata saya ya. Tak marahin. Lalu kalau dia ajak ngomong sama orang, lihat matanya orang itu. Ya, anak juga begitu ya. Kalau kamu ngomong sama saya, harus matanya lihat kita sama-sama. Karena kita equal. Jangan nunduk begitu. Orang perempuan itu tidak boleh melihat langsung matanya laki-laki. Itu Muhammad banget. Karena dia melankolis. Orang melankolik ya Muhammad, pendendam. Dia introvert, dia tidak mau terbuka, tidak ya, tapi dia nyimpen semua, didendam. Makanya tuh ya, sampai akhir zaman pun dendamnya, tiada hari kiamat selain orang-orang Islam akan membunuh orang-orang Yahudi. Ngeri ya, saking bencinya sama orang Yahudi. Sampai sebegitunya, karena tidak ada satupun orang Yahudi yang mau jadi Islam. Kalau orang Kristen mau jadi Islam banyak ya, orang Yahudi itu nggak mau jadi Islam. Kalau mau jadi orang Kristen banyak orang Yahudi, tetapi bukan Kristen yang Anda pahami Kristen Roma, tapi Mesianik, ya, karena mereka tidak mau tercabut dari akar Ibrani mereka. Jadi Kristen Mesianik. Nah, kalau orang Yahudi jadi Islam nggak mau. Orang Islam mengais-ngais kebenaran bahwa mengakui bahwa Allahnya orang Islam sama dengan Allahnya orang Yahudi. Kenyataannya tidak ada orang Yahudi mau jadi Islam, kecuali Yahudi blasteran, Yahudi nggak jelas, itu pun bayaran. Bahkan orang-orang para apologet Yudaisme yang orang Yahudi asli, yang belain Islam pun tidak akan mau jadi Islam. Walaupun dia belain Islam dan menjelek-jelekan Kristen, tidak akan mau jadi Islam. Sofia Singer, contohnya Falcon, Rabbi Falcon, mana mau dia jadi Islam, padahal dia menjelek-jelekan Kristen, dia bela-belain Islam. Kalau Islam itu memang baik, tentunya kan dia jadi Islam, kenapa kamu nggak mau jadi Islam aja? Nggak mau kan dia kan? Gitu ya. Dendam sekali Muhammad ya, melankolis. Nah, Anda di framing untuk seperti itu, normatif. Orang-orang melankolis itu orang-orang yang normatif ya. Oh ini seharusnya kan begini, perfeksionis dia. Kudunya begini. Orang itu kalau bertamunya ketok dulu. Saya waktu remaja ya, waktu SMA itu, saya pernah dibentak sama orang tuanya teman saya. Saya telepon, halo, Reza ada? Dibentak sama bapaknya dia ya. Tidak sopan kamu. Kamu bicara sama siapa? Kamu bicara sama monyet ya? Oh enggak, om saya kan bicara sama papanya ini kan. Oh, tidak sopan kamu. Normatif itu loh, namanya normatif itu ya. Seharusnya begini, orang kudu ngikutin semua aturannya dia. Pendeta itu harusnya begini, nah itu tadi ya. Normatif kayak kemarin retorikanya si Bildad, ya kan? Normatif. Nah, Gilbert itu kan doa normatif. Lah, akhirnya dia ngaku kan, ternyata doanya dia basa-basi kan, doa normatif. Kalau kamu dikasih uang, kamu kan cukup bilang terima kasih kepada Gubernur Anies yang telah memberikan hak kami. Kan itu haknya gereja kan. Terima kasih karena sudah memberikan hak kami. Itu kan uang dari pajak yang diberikan untuk operasional gereja, operasional tempat ibadah. Terima kasih kepada gubernur yang memberikan haknya kami. Enggak usah dipuji-puji. Bilang, oh ini gubernur ini adalah berkat bagi Jakarta. Enggak perlu. Nah itu ya. Anda hidup di dalam retorika-retorika. Dikelilingi oleh pendeta-pendeta. Prostitusi Johnny Peol. Dia bilang apa? Wah ini menepis semua rumor-rumor yang tidak baik tentang Anies. Rumor yang mana? Bukan rumor, memang Anies itu tidak baik. Tapi pendeta mau terjebak di dalam retorika. Pendeta-pendeta Anda itu seperti itu, Sofar, Bildad, Elifas. Yang dia tidak mau mengatakan iya di atas, iya tidak di atas, tidak. Mereka pendeta-pendeta normatif. Pendeta-pendeta basa-basi. Membawa Anda ke neraka pendeta-pendeta itu. Ya, yang penting uangmu masuk ke dalam kantongnya dia. Kan begitu kan? Nah, serem ya? Serem.
Itu coba Anda amatin deh. Pendeta-pendetamu tidak akan berani ngomong iya, enggak. Pada akhirnya uang bicara, money talk. Pada akhirnya ya kekuasaan bicara. Kalau hamba Tuhan masih takut dengan uang dan kekuasaan, dia bukan seorang hamba Tuhan. Dia seorang pebisnis. Dia seorang peternak domba, bukan gembala. Apa bedanya peternak dengan gembala? Gembala itu dia merawat jemaatnya. Dikasih yang benar. Kalau peternak, enggak urusan dengan kamu. Yang penting kamu nurut sama saya. Saya bisa kadalin kamu, duitnya masuk ke saya. Ya kan? Makanya Tuhan Yesus marah sekali dengan orang para pemuka-pemuka agama ini. Bukankah ini sekarang mereka ini mewakili pendeta-pendeta Anda, orang Farisi dan ahli Taurat ini? Atau jangan Anda juga begitu? Karena Anda sudah dikenal raginya orang Farisi ini. Pendeta-pendeta yang berretorika, ratusan pendeta itu ya di Indonesia disebutkan. 1000 pendeta minimum itu di bawah Johnny Peol yang mendukung retorikanya Johnny Peol. Jangan-jangan Anda jemaatnya juga sudah diracuni oleh pesan-pesan retorika. Bagaimana dengan Gilbert? Jangan-jangan jemaatnya yang ribuan itu sudah diracuni oleh pesan-pesan retorikanya. Ya, hati-hati. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. No basa-basi. Ya, jangan basa-basi. Enggak usah pura-pura rendah hati. Rendah hati itu adalah sebuah sikap hati, bukan retorika. Aku mau mengakui kesalahanku, aku mau berubah. Itulah kerendahan hati. Ya, bukan perkataan. Bukan retorika kata-kata, aku ini orang yang rendah hati. Ya, bukan. Ya, kiranya Tuhan Yesus hari ini membangunkan Anda di pagi hari ini dari semua retorika bildat dan retorika sofar, retorika basa-basi, dan retorika rendah hati. Kerendahan hati, berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena dia akan mewarisi bumi. Ya, kerendahan hati itu bukan kata-kata, bukan dari perkataanmu. Kerendahan itu dari sikap hatimu. Ya, sikap hatimu yang siap untuk berubah, sikap hati yang siap untuk bertobat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.